ting info penting. Langsung aja saya ketemu dengan Bang Ramli selaku sekretaris ini Kabupaten Cirebon, dan bersama saya Damudi, sarjana hukum Magister Notariatan, dan Mas Ajis Rahman SMKN. Beliau juga sama notaris yang mungkin di atas saya. Langsung saya tanyakan terkait pengalaman Bang Ramli selama menjabat notaris di Kabupaten Cirebon yang terhitung mulai tahun berapa? 2016 sampai dengan sekarang ya. Sudah praktek lah semenjak angkat sumpah ya. Oke. Nah, mungkin bisa di-spill dong pengalamannya awal menjabat sebagai notaris awal pertama kali di Kabupaten Cirebon, dan bisa ya saya agak ngulik-ngulik dikit terkait pengalaman menjadi atau rekanan dengan bank. Ini kan untuk motivasi kami untuk notaris yang baru. Mungkin bisa langsung di ini kan ya, Bang Ramli. Ya, makasih Pak Idam. Sesungguhnya kan kalau dalam praktek potensi rekanan mitra kerja seorang notaris itu kan banyak. Selain lembaga jasa keuangan juga banyak. Bisa korporasi, pengembang atau developer. Tapi khusus wilayah, maaf saya potong, khusus wilayah Kabupaten, taruhlah Ciayu Majakuning ya. Khususnya Cirebon. Ya kalau saya pikir sih sebetulnya sejak meyakinkan diri jadi seorang notaris, syarat-syarat yang harus terpenuhi supaya kita memang langsung bisa praktek dengan baik sebagai seorang notaris harus terpenuhi dulu ya. Pertama, ilmu, kemampuan, terus pengalaman yang diperoleh ketika magang kerja di kantor notaris, kemudian kenalan, jaringan, dan mental juga ya penting. Nah kalau saya sendiri sih sebetulnya lebih banyak kepada faktor kebetulan ya. Saya tetap melakukan hal-hal yang lazim, menyampaikan supaya permohonan kerjasama bisa diterima dan lain-lain. Itu rumus umum. Kalaupun terhadap kiat-kiat sih sebetulnya sama aja ya, nggak ada beda karena setiap notaris juga satu sama lain sesungguhnya sama, tidak ada yang membedakan. Yang membedakan itu gigihnya seorang notaris untuk bisa praktek kerja dengan baik dan benar. Itu mungkin yang menjadi rumus umum. Baik, saya pikir. Oke. Nah, terkait tadi Bang Ramli sudah menjabat notaris di Kabupaten Cirebon sendiri, sudah rekanankah dengan bank? Ada dengan beberapa lembaga jasa keuangan, Bang. Baik, boleh dong di-spill, misalkan harus seperti apa kita sebagai notaris dan BPAT itu, misalkan apakah ada persyaratan khusus atau harus seperti apa, atau minimal harus sudah menjadi notaris berapa tahun dan lain sebagainya, seperti itu. Setidaknya untuk kami-kami yang masih ya, kalau secara formal kan saya pikir sama aja semua ya. Mungkin lembaga jasa keuangan punya standar persyaratan. Mungkin ada yang menerapkan sudah praktek sekian tahun, kemudian mempelajari profil notaris yang bersangkutan dan lain-lain. Itu kan secara formal. Perihal menyangkut lebih dalam lagi, mungkin ketika ada penjajakan, mungkin ada forum diskusinya ataupun forum semacam antara pihak notaris dengan bank. Mungkin ada komitmen-komitmen tertentu, bagaimana skema kerja dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Kalau memang itu ditindaklanjuti. Oke. Baik. Kaitannya rekanan dengan bank, biasanya apa aja sih produknya? Kan perlu kita tahu juga setidaknya apabila kita akan mengajukan rekanan ke bank tuh. Oh, biasanya produknya untuk perbankan tuh kaitannya apa? Kalau itu kan menjadi hal yang umum, tapi menurut saya nggak apa-apa diinikan aja. Iya, kalau jaminan kebendaan itu kan ada dua.
ada benda bergerak, Baik. ada benda tetap. Oke. Benda tetap sudah pasti tanah, Oke. sudah pasti itu menjadi calon jaminan atau turunan piutang bank dilaksanakan pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah. Mungkin banknya sudah memberi fasilitas kredit dan lain-lain. Selebihnya kan benda bergerak, bisa mobil, bisa apa, produknya mungkin fidusia. Saya pikir seputar itu aja, tidak akan jauh. Kalaupun ada yang sifatnya lebih spesifik khusus mungkin terhadap hal-hal yang lain, mungkin sifatnya ada mungkin borto, cesi dan lain-lain. Saya pikir tidak ada yang sulit lah kalau menyangkut itu, karena toh sudah dipelajari semenjak zaman kuliah. Baik. Nah, kaitannya atas produk yang ini kan dibuat oleh notaris atau sifat aktenya ya kan seperti tadi yang Bang Ramli jelaskan. Boleh dong di-spill dari yang terendah sampai yang tertinggi honorariumnya. Waduh, Kalau menurut saya ya maksudnya ataulah dari nilai kreditnya berapa sih, atau sampai dengan terbesarnya berapa Gini, sih nilai kredit ya kita Kak, bicaranya. Oke, nilai kalau misalnya- kredit. Karena itu kan apa namanya berkaitan dengan kerahasiaan pekerjaan ya. Tapi alhamdulillah aja saya pernah beberapa kali dapat rezeki lah gitu. Enggak, Alhamdulillah. maksudnya di-spill dong. Kalau di bank itu harus ada batas minimal berapa sih kreditnya? Oh, kalau Bukan itu gitu. sih Misalkan gini, minimal 10 juta bisa ngajukan kredit, dan itu harus dengan produk notaris, entah itu misalkan dalam bentuk legalisasi. gini, kalau lembaga jasa keuangan kan ada klasifikasinya. Betul. Ada bank umum. Nah, itu boleh itu dijelaskan. BPR gitu ya. Iya, itu boleh dijelaskan. Dan masing-masing bank pun ada penerapan tertentu terhadap biaya notaris atau honor terhadap notaris, berikut dengan biaya aktenya juga sudah ada. Masing-masing bisa berbeda. Karena lagi-lagi ketika menerapkan perihal biaya juga tidak boleh berseberangan dengan apa yang diatur dalam UU JR. Perihal honor akta notaris dan jasa notaris. Saya pikir itu sangat relatif lah, tidak ada yang baku gitu. Karena antara satu dengan yang lain saya pikir bisa berbeda, cuman range-nya nggak akan jauh. Karena tidak ada hukum yang pasti, apalagi Pemda Kabupaten Cirebon tidak pernah menerapkan untuk honor-honor terhadap pekerjaan tertentu sekian gitu, tidak pernah. Itu kembali kepada masing-masing notaris. Oke. Baik. Satu lagi, Bang, kaitannya pekerjaan, kaitannya dengan rekanan bank atau lembaga keuangan non perbankan. Hal apa sih yang menurut Bang Ramli yang paling sulit pengerjaannya? Misalkan seperti sifat aktenya ya, entah itu apakah fidusia ataukah APHT misalkan ya, atau perjanjian kreditnya atau apa, menurut Bang Ramli yang tersulit bagi atau yang membutuhkan waktu. Karena kan pasti dong ada batas waktunya. Oh, pekerjaan ini paling sekian hari atau sekian bulan atau sekian minggu misalkan, seperti itu menurut Bang Ramli. Kalau pekerjaan akta sebenarnya tidak ada, pada dasarnya tidak ada yang sulit karena Betul. sudah ada draftnya. Yang sulit itu ketika tidak ada draftnya, di mana para pihak atau penghadap mengendaki sesuatu perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta dan itu belum ada draftnya. Itu yang susah, karena tentu harus mengakomodir berbagai banyak hal, termasuk keilmuan, termasuk keinginan para pihak, dan maksud dari akta ini dibuat seperti apa, tujuannya apa, dan lain-lain. Itu yang sulit. Sepanjang masih ada draft, saya pikir nggak sulit. Ada Tinggal jangka otak-atik. Oke. Ada jangka waktunya nggak dari rekanan kita, maksudnya dari perbankan? Oh atau iya, kalau itu non-perbankannya? sih pasti. Biasanya Namanya- berapa lama? Kalau di kebiasaan praktek itu, kalau untuk pekerjaan-pekerjaan, Kita berbicara yang paling lama lah, ya kan, karena kan pasti enggak, ada kalau tingkatan-tingkatan. pekerjaan bank biasanya enggak lama ya, karena
pasti tujuan akhir dari lembaga jasa keuangan itu berupa agunan pasti pembebanan hak tanggungan. Betul, iya. Dan itu kan nggak lama, pasti cepat kalau nggak ada permasalahan. Sepanjang jos, udah mungkin ya 2 minggu juga bisa kelar, sebulan juga kelar. Oke, baik. Terima kasih Bang Ramli Sama-sama, atas Pak waktu Idam. dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami. Siap, terima kasih. Oke guys, mungkin itu aja dari Bang Ramli selaku Sekretaris Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Cirebon. Siap. Terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Kami tutup untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.